Ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ya Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi, khairil anamil Arabi. Ya, semangat pagi semuanya yang baru saja bergabung ya. Kita jumpa lagi di Terang Hati, Terangi Cahaya di Hati. Ada yang ngalamin dia diuji udah pakai hijab, abis itu dilepas lagi karena dia nggak kuat, panas katanya. Terus atau nggak, ini dia ngerasa nggak cocok lah, gitu. Udah panas, nggak cocok, geram, malah jadi cibiran, nggak kuat dilepas. Nah itu gimana kita nyikapinnya? Oh dia saudara kita, ya nggak? Iya. Posisi kita tuh bukan untuk menghakimi orang. Posisi kita tuh untuk membantu. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Tidak semua orang ajeg, ya. Iya. Ada orang yang tidak tahu, maka posisi kita membantu agar tahu. Iya. Ada orang yang lupa, posisi kita membantu supaya ingat. Ada orang yang tergelincir, posisi kita membantu supaya bisa tegak kembali. Jadi menghakimi kan tidak ada kebaikan dari menghakimi orang. Iya. Mungkin ilmunya belum sampai, mungkin lingkungannya belum kuat. Terus sekarang kalau kita meremehkan, hidayah kita dicabut bisa lebih buruk lagi, betul? Betul. Iya. Makanya lebih baik doakan. Kalau perlu datengin, apa yang bisa saya bantu. Kalau nggak memungkinkan, doakan kebaikan dan ambil hikmahnya. Pokoknya posisi kita mah harus menjadi orang yang suportif, yang senang membantu orang jadi lebih baik. Gimana Anissa? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayak pengen buka hijab, maaf ya, punten nanya aja. Pernah ada hampir ya, karena waktu itu pernah dapat kerjaan, jadi ditawarin syuting FTV, terus orangnya belum tahu kalau Anissa berhijab. Terus pas kita kasih tahu, tapi sekarang Anissa udah berhijab, gimana? Oh, nggak apa-apa kan. Jadi memang ini syutingnya awalnya nggak berhijab dulu, terus nanti dia tengah-tengah pakai hijab dan seterusnya akan berhijab terus kok. Nggak berhijabnya cuma bentar aja. Nah, pada saat itu kok menganggapnya gitu ya, padahal kan berhijab itu kita ya akan selamanya, nggak bisa dicopot pasang gitu. Akhirnya kita kasih tahu, enggak, ini emang udah berhijab terus nggak akan pernah buka lagi gitu Mbak, jadi maaf kita nggak bisa terima kerjaan itu, walaupun mungkin bayarannya juga pada saat itu ya lumayan kan ya, kalau misalnya Anissa masih mau mundur lagi, yang penting dapat uang deh gitu ya, mungkin Anissa terima. Tapi alhamdulillah enggak sih, Anissa benar-benar udah kuat gitu prinsipnya. Ya Allah. Ya itu tes juga. Tes ya, kayak gitu ya, dapat duit Kadang-kadang gitu. kan bisa syari wal khairi, bisa dengan keburukan, bisa dengan sesuatu yang menyenangkan. Kalau tadi hina nggak enak, sekarang iming-iming. Iming-iming, iya. Ini juga ujian. Tenang aja lah. Yang penting barokah. Amin. Lebih bahagia nggak? Bener nggak? Iya kata dong. dia? Lebih tenang ya sekarang. Lebih Kan yang tenang. penting mah bukan banyak uang, Banyak? tiap perlu cukup. Oh iya. Pas lagi mau beli mobil, Cukup. uangnya cukup. Beli rumah, Nah, cukup juga. jadi dan cukup itu tergantung dari ketawakalan, Oh. bukan dari keahlian. Banyak yang diberikan uang tapi hatinya tidak merasa cukup. Cukup. Ya kan? Kurang terus. Itu juga salah satu ya penderitaan dari Allah. Makanya nggak usah lah pengen kaya, yang penting mah tiap perlu. Bukan ada, cukup. Oh, cukup. Iya. Ampun, oh. Sama lagi kompak. Oke, ini ada video kiriman, Punten. Kita lihat dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sobat Villa juga yang ada di negara asing, di mana Muslim sebagai minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga A selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Surya dari Moskow, Rusia. Saya ingin bertanya, sebagai muslim minoritas, bagaimana cara kita menjaga hati dan membentengi diri agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu bahwa penciptaan kita ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa Illa liya'budun. illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada mahdoh, ada goir mahdoh, dimanapun. Karena memang
Kalau ibadah kita tegak, maka Allah akan menolong segala urusan-urusan kita. Fadkuruni adkurkum. Kita ingat ke Allah, Allah akan mengingat kita secara spesial. Jadi kalau kita ibadah dalam situasi sulit, tetap ibadah karena jalan keluar, keselamatan, perlindungan, ya gerbangnya adalah ibadah. Jadi ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Nah, tentu saja kalau dalam situasi sulit, Allah juga Islam sudah memberikan banyak kemudahan ya. Rukshoh, keringanan-keringanan. Tetapi jangan mengenteng-enteng. Makin besar perjuangannya untuk bisa ibadah dengan baik, beda, makin banyak pahalanya. Kita mau ibadah dengan gampang, di sana susah, maka perjuangannya juga pahalanya beda. Makanya istiqomah saja, karena dengan ibadah yang bagus, urusan yang lain akan dibaguskan oleh Allah, insya Allah. Amin, insya Allah. Memang dilihat bagaimana niatannya kita. Baik, setelah ini Anissa akan cerita sama kita semua nih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol belakang. Ternyata ujiannya nggak cuma masalah finansial, tapi ada ujian yang lain. Tetap di Terang Hati, terang cahaya di hati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima